Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang manajemen keuangan dengan tema nilai perusahaan. Manajemen keuangan ini melanjutkan materi yang pertama tentang pendahuluan manajemen keuangan secara umum. Materi ini melanjutkan pembahasannya, yaitu yang berfokus pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan di sini adalah nilai perusahaan yang diasumsikan perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang sudah modern, yaitu korporasi. Di Indonesia, korporasi umumnya adalah bentuknya adalah perseroan terbatas, meskipun juga bisa koperasi. Nah, nanti kita akan lebih membahas nilai-nilai perusahaan ini, apa saja faktor-faktor yang menentukan nilai perusahaan, kemudian bagaimana metode penilaiannya, dan diawali dengan nanti apa arti penting dari nilai perusahaan ini bagi perusahaan itu sendiri. Nah, agenda kita adalah kita akan mulai dengan konsep nilai perusahaan. Apa itu nilai perusahaan dan kenapa nilai perusahaan ini menjadi penting bagi konsep di manajemen keuangan. Kemudian jenis nilai perusahaan itu atau dasar metode yang digunakan untuk menilai perusahaan itu apa saja. Nanti ada tiga jenis dan pendekatan. Dan kemudian secara teoretik kita akan membahas nanti dua faktor besar yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu arus kas bebas atau free cash flow, dan kemudian biaya modal atau weighted average cost of capital. Karena dua faktor inilah yang secara teoretik akan menentukan nilai perusahaan, besarnya nilai perusahaan. Kita mulai dengan pembahasan nilai perusahaan itu sendiri. Nah, di sesi sebelumnya, di sesi pendahuluan, sudah kita bahas dengan asumsi perusahaan itu adalah perusahaan yang modern. Perusahaan yang modern adalah perusahaan yang sudah memisahkan antara manajer sebagai pengelola dengan pemilik, yaitu pemegang saham kalau di perseroan terbatas, atau anggota kalau di koperasi. Maka pemisahan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas, bahwa manajer itu adalah mereka yang profesional memang di situ, dan pemilik ini bisa melakukan tugas-tugas dan ekspertisnya di bidang yang lain. Tapi dalam praktek memang kebanyakan untuk mengurangi masalah agency problem. Apa itu agency problem? Silahkan lihat di bagian slide di pembahasan di pendahuluan tentang manajemen keuangan. Kalau untuk menghindari agency problem, maka pemilik dan pengelola ini orang yang sama atau pihak yang sama, maka ini mengurangi masalah konflik keagenan. Tapi kalau perusahaan mau besar, berkembang, dan profesional, maka butuh pengelola yang profesional, sehingga pemiliknya, pemegang sahamnya bisa fokus pada investasi dan pengembangan dari aset-asetnya ini. Nah, manajer itu ditunjuk oleh pemilik, yaitu pemegang saham, melalui rapat umum pemegang saham. Kalau di perseroan terbatas itu mereka dianggap baik ketika nilai perusahaannya itu akan tinggi, karena nilai perusahaan yang tinggi ini berarti meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Dan manajer itu ketika bisa meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan sehingga membuat makmur pemilik perusahaan, maka manajer tersebut akan semakin dipercaya oleh pemilik atau pemegang sahamnya. Nah, ketika dia sudah dipercaya oleh pemilik, maka nilainya manajer pun akan semakin tinggi, yang diukur dengan kompensasi yang diberikan, atau bahkan dari perpanjangan kontrak untuk perpanjangan masa jabatannya dia sebagai direksi, atau sebagai CEO, Chief Executive Officer, atau jajarannya COO atau CFO, Chief Operational Officer, atau Chief Financial Officer di situ, atau direktur SDM, direktur pemasaran, direktur yang lain. Nah, kontraknya akan diperpanjang, bahkan mungkin ditingkatkan kompensasinya, atau bahkan dikasih perusahaan yang lebih besar. Namanya pada BUMN, manajer-manajer yang baik akan dipromosikan terus, bahkan sampai ke tingkat menteri akhirnya. Kemudian profit atau laba ini merupakan unsur yang penting, pembentuk utama dari nilai perusahaan. Tetapi ini
faktor yang penting, necessary, tapi not sufficient, tapi tidak mencukupi kalau hanya itu saja. Perusahaan profitnya banyak itu nggak memadai untuk membentuk nilai perusahaan, karena perusahaan juga harus sehat, dan untuk sehat itu tidak hanya dari profitabilitasnya saja, tapi juga likuiditas dan faktor-faktor yang lain juga perlu diperhitungkan. Jenis nilai perusahaan itu secara umum bisa dibagi 3. Nanti kita akan membahas yang dari sisi nilai teoretiknya, dan kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas dari nilai teoretik ini faktornya, 2 faktor besar, yaitu free cash flow dan weighted average cost of capital. Tapi selain nilai teoritis yang nanti kita bahas, sebetulnya yang paling mudah untuk menilai perusahaan itu dari 2 nilai selanjutnya, yaitu nilai pasar dan nilai buku. Kalau nilai pasar ini untuk perusahaan, asumsinya ini kalau perusahaan itu sudah go public, kalau perusahaan itu sudah TBK. Karena kalau perusahaan sudah go public TBK, maka sahamnya itu diperdagangkan di bursa, di pasar modal. Sehingga nilainya akan terlihat dari bukan hanya dari nilai sahamnya. Karena nilai saham ansih saja itu tidak bisa menjadi ukuran, kecuali perubahannya naik atau turunnya. Tetapi yang melihat nilai perusahaan itu harus dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Tidak mencukupi dari harga sahamnya saja. Ya, karena jumlah lembar sahamnya mungkin perusahaan satu dengan perusahaan yang lain berbeda. Maka ada perusahaan yang harga sahamnya 1 juta, umpamanya 1 juta per lembar saham. Tetapi saham yang beredar cuman berapa juta saja. Tapi sedangkan perusahaan yang lain mungkin harganya puluhan ribu atau hanya 1000, tapi jumlah lembarnya puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan lembar saham. Nah, itu nilainya akan berbeda. Maka tidak cukup menggunakan hanya dari ukuran harga saham, tapi juga harus dilihat dari jumlah lembar saham. Harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar, maka itu yang didapatkan adalah kapitalisasi pasar. Maka kapitalisasi pasar inilah yang menjadi penting. Nilai pasar perusahaan itu berapa, itu dilihat dari kapitalisasi pasar, bukan hanya dari harga sahamnya. Harga saham penting untuk dilihat perubahannya, tapi harga saham saja tidak mencerminkan nilai perusahaan itu. Selanjutnya adalah nilai buku. Nah, kalau nilai buku ini adalah nilai perusahaan yang ada pada catatan perusahaan. Catatan perusahaan adalah laporan keuangan. Dan laporan keuangan untuk melihat dari nilainya itu bisa dilihat pada bagian laporan posisi keuangan, atau dulu disebut dengan neraca, yang dilihat pada nilai kekayaan bersih. Nilai kekayaan bersih adalah total aset dikurangi utang, atau langsung bisa dilihat pada bagian equity-nya. Nilai kekayaan bersih yaitu equity-nya. Nah, disinilah ini cuman nilai buku ini adalah nilai masa lalu masalahnya. Nilai masa lalu. Kalau nilai pasar ini nilai yang sekarang ada, tapi dengan catatan perusahaan itu TBK. Kalau nilai teoritis itu memperhitungkan bagaimana masa yang akan datang, kemudian dinilai sekarangnya seperti apa. Pada prakteknya ini akan digabungkan ketiga-tiganya, nilai teoritis, nilai pasar, dan nilai buku itu untuk memperkirakan berapa nilai perusahaan secara umum. Nilai teoritis, nah kita akan bahas fokus pada nilai teoritis perusahaan. Sedangkan nilai pasar nanti bisa dilihat di bagian di bagian saham, di bagian saham dan obligasi, khususnya nanti pada fokus bagian saham itu akan silahkan Anda bisa masuk pada pembahasan tentang saham untuk melihat nilai pasarnya, dan untuk melihat nilai bukunya itu silahkan Anda bisa pelajari di analisa laporan keuangan, di bagian laporan keuangan, di bagian analisa laporan keuangan, dan praktek perhitungannya seperti apa silahkan dilihat di situ. Nah, fokus kita untuk nilai perusahaan ini kita akan lebih pada nilai teoritis. Secara teoritis nilai perusahaan itu ditentukan dari 2 faktor besar, yaitu dari jumlah keseluruhan dari aliran kas bebas atau free cash flow atau FCF, setelah diubah menjadi nilai uang sekarang, karena free cash flow yang akan didapatkan adalah free cash flow yang akan pada periode-periode masa yang akan datang, periode pertama, kedua, dan terus. Kalau diasumsikan perusahaan itu going concern atau untuk masa waktu yang tak terbatas, maka free cash flow-nya juga hingga tak terhingga begitu. Begitu juga dengan WACC, weighted average cost of capital. Setelah diubah menjadi nilai uang sekarang. Untuk memahami nilai uang sekarang silahkan buka materi selanjutnya, yaitu konsep nilai waktu uang, dan ini rumusnya kurang lebih sama.
FV yaitu value sama dengan PV atau value ini sekarang adalah FV di sini adalah FCF dibagi 1 plus I pangkat T. I-nya di sini adalah menjadi WACC, hanya beda notasi saja. Ya. Diubah menjadi nilai uang sekarang berdasarkan biaya modal tertimbang rata-rata weighted average cost of capital. Nah, maka perusahaan itu diasumsikan semakin tinggi free cash flow-nya, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi weighted average cost of capital atau biaya modalnya, semakin rendah nilai perusahaan. Nah, kita mulai masuk pada pembahasannya apa itu free cash flow. Free cash flow kadang-kadang diterjemahkan menjadi saldo kas bebas. Di koran media itu kadang-kadang diterjemahkan menjadi saldo kas bebas. Yaitu aliran kas atau dana yang tersedia dan dapat didistribusikan kepada semua investor. Investor di sini adalah baik pemegang saham maupun kreditur, karena investor ini bisa dikelompokkan menjadi dua ini, yaitu stockholder atau shareholder maupun kreditur atau pemberi utang. Setelah membayar pengeluaran pajak investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan, artinya dana ini setelah dikurangi pengeluaran pajak investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Prinsipnya adalah 3 aspek free cash flow ini, jumlahnya free cash flow-nya itu bigger is better. Kalau semakin banyak semakin baik, artinya semakin baik ini berarti semakin meningkatkan nilai perusahaan. Waktunya sooner is better. Kalau dapatnya lebih cepat itu akan lebih baik, artinya pembaginya menjadi faktor kalinya menjadi tidak terlalu banyak. Kemudian resikonya yaitu less risk is better, yaitu resikonya semakin rendah semakin baik. Resiko ini adalah artinya konsistensi atau kestabilan ya dari free cash flow ini. Kalau terlalu fluktuatif, ya, kadang positif, kadang negatif, kadang banyak, kadang rendah, itu kalau terlalu fluktuatif artinya risikonya tinggi. Ukuran risiko nanti bisa lihat pada bagian risk and return, yaitu risiko dan return yang masih basic, bukan yang portofolio. Untuk waktu, ini bisa dilihat di konsep nilai waktu uang. Kenapa waktu periode yang berbeda, hasilnya akan berbeda secara konseptual. Nah, ini pengertian line free cash flow. Saya ambilkan dari investorworld.com. Ini sudah agak lama ini, saya ambilkan ini definisinya. Free cash flow adalah operating cash flow, yaitu arus kas operasional. Arus kas operasional ini bisa dilihat di laporan keuangan bagian arus kas, laporan arus kas, yaitu operating cash flow ini merupakan net income atau laba bersih tetapi ditambah amortisasi dan depresiasi. Kenapa? Karena net income itu adalah biasanya pendapatan dikurangi beban-beban atau biaya-biaya, termasuk biaya di dalamnya adalah amortisasi dan depresiasi. Padahal amortisasi dan depresiasi itu tidak mengeluarkan uangnya, tidak ada begitu. Atau uangnya sudah dibebankan pada awal periode di arus kasnya. Nah, amortisasi adalah depresiasi atau biaya penyusutan karena pada aset-aset yang tidak berwujud. Sedangkan depresiasi adalah penyusutan pada aset-aset berwujud. Aset berwujud seperti bangunan, kemudian kendaraan, itu aset berwujud. Sedangkan amortisasi, momennya hak paten, hak merek, goodwill, itu masuknya adalah amortisasi. Nah, sebenarnya ada satu lagi, kalau nanti perusahaan tambang atau sumber daya alam itu adalah depresi. Depresi adalah penyusutan tetapi dari umur usia sumber daya alam itu ya. Karena semakin berkurang biasanya seiring dengan ditambang terus atau digunakan terus. Operating cash flow dikurangi dengan capital expenditure dan dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Free cash flow itu adalah jumlah uang kas yang ada pada perusahaan setelah membayar semua pengeluarannya termasuk investasi-investasinya. Dan catatannya adalah tidak selalu bahwa free cash flow ini yang negatif ini berarti selalu jelek, tidak. Kenapa? Karena kadang-kadang perusahaan itu juga mengeluarkan banyak uang untuk investasi. Kan ini juga tidak, kalau banyak uang investasi itu juga nggak jelek selama investasinya benar. Ya, kalau investasinya banyak, maka free cash flow-nya akan sedikit. Gitu. But if a company is spending so much cash, it should have a good reason for doing so. Tapi kalaupun mengeluarkan banyak uang kas, ini harus punya alasan yang baik untuk
mendapatkan laba atau earning yang memadai sehingga ada rate of return dari investmentnya, ROI-nya, return on investmentnya itu cukup tinggi gitu. Tingkat keuntungannya cukup besar. Kalau enggak ya mending dibagikan aja menjadi dividen. While free cash flow doesn't receive as much media coverage as earnings do, it is considered by some experts to be a better indicator of company financial health. Jadi masalahnya adalah free cash flow ini penting untuk menjadi indikator kesehatan perusahaan, tetapi seringkali kadang berita-beritanya kalah dari earning atau laba. Kenapa? Karena biasanya yang dijadikan indikator sehat atau tidaknya perusahaan biasanya di situ gitu ya. Yang paling mudah gitu ya. Makanya jangan terkecoh dengan hanya laba saja, tapi juga harus dilihat dari arus kasnya bagaimana. Dua kombinasi ini menjadi penting. Karena kalau yang laba itu berbasis accrual, kalau yang cash flow ini berbasis cash basis ini. Apa itu cash basis, accrual basis? Saya rasa Anda perlu belajar akuntansi lebih jauh. Nanti kalau saya jelaskan di sesi ini akan terlalu panjang untuk ke sana. Penentu free cash flow. Penentu free cash flow ini ada 3 intinya. Pendapatan dari penjualan, sales revenue, kemudian biaya operasional. Semakin besar pendapatan penjualan ini semakin bagus, kemudian biaya operasional ini semakin tinggi dan pajaknya semakin tinggi, berarti mengurangi free cash flow. Kebutuhan investasi untuk operasional juga mengurangi free cash flow, sehingga faktor tambahnya ini pendapatan dari penjualan. Masalahnya adalah pendapatan dari penjualan ini untuk menjadi free cash flow yang penting tidak hanya saat ini saja, tetapi bagaimana pada masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini bisa dibagi dua, masa pertumbuhan jangka pendek, short term growth rate in sales, dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, long term sustainable growth rate in sales. Dua-duanya ini menjadi penting karena ada perusahaan yang saat ini bagus, revenue-nya bagus, tapi di masa yang akan datang ini cenderung mungkin akan cenderung menurun. Umpamanya kayak rokok, perokok itu cenderung seiring dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, kesadaran kesehatan, dan larangan dari pemerintah, maka konsumsi rokok diperkirakan dalam jangka panjang akan cenderung menurun. Sehingga saat ini mungkin bagus, laba perusahaan-perusahaan rokok bagus, tapi di masa yang akan datang belum tentu. Tapi juga ada sebaliknya, yang saat ini mungkin belum bagus, masih rugi, tapi di masa yang akan datang bisa jadi bagus. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan startup teknologi itu biasanya seperti itu gitu ya. Untuk tahap awal dia burning money dulu, keluar uang banyak, sehingga investasinya besar, sehingga pendapatannya mungkin labanya menjadi minus, tetapi dalam jangka panjang seiring dengan pertumbuhan yang besar ini akan lebih baik. Kemudian biaya operasional ini dan pajak ini semakin tinggi akan semakin mengurangi free cash flow otomatis. Ini kesamaannya dengan laba di sini gitu ya. Semakin tinggi biaya operasional ini. Cuman kebutuhan investasi untuk operasional ini juga perlu diperhitungkan karena mengurangi free cash flow. Kan investasi yang besar itu mengurangi free cash flow, dan kebutuhan investasi ini otomatis tidak ada pada laporan laba rugi ya, karena laporan laba rugi tidak membentukkan kebutuhan investasi. Kemudian faktor yang kedua yang cukup penting dan perlu diperhatikan adalah weighted average cost of capital. Jika tadi free cash flow semakin tinggi maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya dengan weighted average cost of capital atau biaya modal tertimbang rata-rata ini, WACC adalah rata-rata tingkat keuntungan yang diperlukan atau diminta oleh seluruh investor perusahaan baik pemegang saham atau stockholders atau shareholders maupun kreditur. Kreditur dan stockholders biasanya mereka meminta tingkat keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan profil resikonya masing-masing. Tetapi perusahaan akan menggabungkan semua modal yang dari investor itu, baik dari kreditur maupun stockholders, untuk kemudian dikumpulkan jadi satu, rata-ratanya berapa gitu. Ya, itu kurang lebih weighted average cost of capital itu seperti itu, gabungan dari keseluruhan tingkat keuntungan yang diminta oleh pemegang saham maupun kreditur secara umum, secara menyeluruh.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ACC, apakah biaya modal ini akan semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi biaya modal, maka nilai perusahaan akan semakin rendah. Semakin rendah biaya modal, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Nah, ini bergantung dari struktur modalnya, yaitu perbandingan antara utang dan equity-nya. Semakin tinggi utang, maka resiko kebangkrutan perusahaan itu juga semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah utang, ekuitas semakin tinggi, perusahaan itu semakin aman, biaya modalnya semakin rendah. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan dilihat di struktur modal, berapa proporsi antara utang dengan equity itu biaya modalnya bagaimana, ini akan membentuk campuran dari situ. Biaya modal paling rendah memang return earning atau laba ditahan. Ya, ini akan memberikan tingkat sumber yang paling efisien lah gitu. Tapi kalau utang itu akan tinggi, menerbitkan saham itu tingkat keuntungannya lebih tinggi secara teoretik daripada menerbitkan utang gitu, karena utang itu relatif terjamin kalau atau pasti ya, free cash flow-nya pasti gitu. Tapi kalau pemegang saham, dividennya, capital gain-nya nggak pasti, karena tidak pasti biasanya minta tingkat kompensasi yang keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian tingkat bunga. Nah, semakin besar tingkat bunga, maka tingkat keuntungan yang diminta oleh investor juga akan semakin besar. Maka inilah kenapa kalau tingkat bunga itu cenderung naik, maka harga-harga saham, nilai-nilai perusahaan akan cenderung turun, gitu. Karena bisa dijelaskan dari faktor ini. Karena kalau tingkat bunga yang tingkat bunga secara umum naik, berarti ini akan menaikkan biaya modal investor secara umum, sehingga menurunkan nilai perusahaan. Kemudian resiko perusahaan. Semua kalau perusahaannya resikonya tinggi, ketidakpastiannya tinggi, fluktuasinya tinggi, menghadapi ketidakpastian yang tinggi, uncertainty yang tinggi, VUCA ya, vulnerable atau apa namanya, vulnerable ya, artinya sensitivitas lah. Semakin sensitif, semakin berubah-ubah, ini akan semakin meningkatkan resiko perusahaan. Resiko perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya modal yang tinggi. Semakin besar biaya modal tinggi, maka nilai perusahaannya akan semakin rendah. Begitu juga dengan sikap investor akan resiko. Bagaimana, apakah risk averse atau tidak. Semakin risk averse, maka resikonya juga akan semakin tinggi. Biaya modal itu adalah harga atau price atau biaya atau cost dari modal. Jadi perusahaan itu menggunakan modal itu kan nggak gratis. Ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada pemodal atau investor perusahaan. Nah, investor itu secara umum dibagi dua. Investor dalam bentuk utang dan investor dalam bentuk equity. Kalau investor dalam bentuk utang itu ciri khasnya bisa ada jatuh temponya ada. Yang kedua ada tingkat bunganya, biasanya standarnya adalah per tahun untuk selama periode utang tersebut, dan sifatnya tetap. Artinya tetap di sini adalah tidak peduli berapa pendapatan perusahaan, maka tingkat keuntungan yang diberikan adalah sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada di situ. Biasanya pada obligasi, pada bunga, pada bank itu membayar tingkat keuntungan interest rate yang sifatnya tetap. Sedangkan kalau equity, bentuk saham itu adalah tingkat keuntungan yang diperlukan atau diminta oleh investor itu tergantung dari dua faktor, yaitu dari dividend yield, tingkat keuntungan dari dividen. Dividen adalah keuntungan yang dibagikan oleh kepada pemegang saham, dan capital gain, atau capital gain itu adalah tingkat keuntungan dari selisih beli dan jual. Contoh, satu lembar saham umpamanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Satu lembar saham investasinya 1 juta rupiah. Dia dibeli dengan harga 1 juta rupiah. Dari punya saham 1 juta rupiah ini dia mendapatkan keuntungan 100.000 rupiah selama setahun. Dividennya selama setahun 100.000. Maka 100.000 dibagi 1 juta adalah 10% dividen yieldnya. Sedangkan capital gain-nya ini adalah keuntungannya. Dia beli 1 juta. Karena perusahaannya bagus, investornya senang, kemudian harganya naik menjadi umpamanya 120.000, 1.200.000.
ya, sehingga untung Rp200.000. Maka Rp200.000 ini yaitu selisih dari harga jual dan harga beli ini, maka atau harga pada saat itu dengan harga belinya itu menjadi capital gain, ya. Maka dalam kasus ini adalah 200.000 dibagi 1 juta adalah 20%, dividend yieldnya tadi 100.000 dibagi 1 juta adalah 10%, maka required returnnya atau tingkat keuntungannya adalah 30%. Nah, standarnya bisa berbeda-beda tiap investor, tetapi nanti secara umum di pasar keuangan ini dianggap rata-rata. Selanjutnya kita akan bahas tentang biaya untuk utang. Nah, tadi kan ada dua bentuk ya, debt dan equity. Untuk yang debt atau utang ini biaya modal utang ini dipengaruhi oleh 5 faktor. R yaitu required rate of return on a debt security, yaitu rata-rata tingkat keuntungan yang diminta pada aset berbasis utang itu bergantung dari 5 hal. Yang pertama adalah tingkat keuntungan real bebas risiko atau real risk free rate. Ya, tingkat keuntungan real bebas risiko, real risk free rate, yaitu tingkat keuntungan realnya berapa. Ini tingkat keuntungan yang didapat investor itu realnya berapa. Tingkat keuntungan real bebas risiko ini juga selanjutnya faktor yang menjadi penambah dari tingkat keuntungan yang diharapkan adalah inflation premium IP atau inflation premium, yaitu tambahan tingkat keuntungan yang diminta oleh investor karena adanya inflasi. Kalau inflasinya sekian persen, maka inflation premiumnya ya segitu setahun. Kemudian DRP adalah default risk premium, yaitu tingkat tambahan tingkat keuntungan yang diminta oleh investor karena adanya resiko macet atau resiko tidak tertagih, resiko utang yang tidak terbayar. Mereka akan minta tingkat keuntungan lagi. Kemudian LP yaitu liquidity premium, yaitu tambahan tingkat keuntungan karena resiko likuiditas. Sebelum resiko likuiditas ya, dan berarti melanjutkan resiko macet. Resiko macet ini adalah ketika orang nggak bisa bayar. Ya, biasanya umpamanya ada kredit atau utang KPR, itu utangnya masih ada jaminannya. Itu biasanya tingkat resikonya cenderung rendah daripada kartu kredit. Ya, utang kartu kredit itu resikonya lebih tinggi karena kalau nggak ada jaminan, ketika nggak bayar, maka inilah yang menyebabkan kemudian bunga kartu kredit lebih tinggi daripada bunga utang KPR. Apa? Karena kalau utang KPR masih ada jaminannya, yang kalau macet itu masih lebih aman gitu intinya. Ya, kalau macet nggak terbayar masih lebih aman. Kemudian kalau liquidity premium ini tambahan karena resiko likuiditas. Likuiditas ini berarti kemampuan untuk dibayarkan dalam bentuk kemudahan untuk menjadi uang. Aset yang paling liquid itu adalah uang. Sehingga resiko yang paling rendah, resiko likuiditas ini resiko untuk diuangkan itu gampangannya. Resiko untuk diuangkan itu seberapa sulit. Contohnya emas sama tanah. Ketika orang butuh uang, mana yang lebih mudah dicairkan, dilikuidkan? Tanah atau emas? Emas bisa dijual sewaktu-waktu tanpa nilainya turun, kecuali memang harga emasnya masih turun ya. Tetapi harganya akan kelihatan lebih mudah untuk dicairkan. Sehingga wajar kalau tanah tingkat keuntungannya lebih tinggi secara umum, secara dalam masalah umum ya. Kenapa? Karena tanah itu tidak liquid, gitu. Lebih liquid emas gitu, sehingga tingkat keuntungan tanah ya wajar lebih tinggi karena dia ada resiko likuiditas di situ, resiko tidak mudah diuangkan di situ. Kemudian MRP adalah tambahan karena resiko jatuh tempo, maturity risk premium. Maturity risk premium ini berarti tambahan tingkat keuntungan karena jangka waktu yang berbeda. Utang sebulan dengan utang setahun lebih berisiko utang setahun. Karena tidak terbayarnya, kemungkinan untuk tidak terbayarnya jauh lebih tinggi daripada yang sebulan. Begitu pula yang setahun sama yang 5 tahun, resikonya lebih banyak yang 5 tahun. Ketidakpastiannya lebih tinggi, bisa mati, bisa pergi, bisa macam-macam lah, resikonya lebih besar. Semakin panjang jatuh temponya, maka resikonya akan semakin panjang. Nah, ini contoh ilustrasi obligasi pemerintah atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini contoh saja lah.
tingkat keuntungan real bebas resiko yang diminta oleh investor pada obligasi pemerintah, bisa SUN, surat utang negara, atau ORI, obligasi retail Indonesia, atau sukuk kalau syariah ya. Dengan tingkat keuntungan real yang diminta oleh para investor itu berapa? Umpamanya di sini adalah contohnya 3%. Kemudian diperkirakan inflasi diperkirakan 4%. Ini IP-nya ya, inflation premiumnya 4%. Kemudian anggap maturity risk premium atau MRP, tidak memperhitungkan jatuh tempo, nggak ada umpamanya ini obligasi 5 tahun, obligasi 10 tahun, obligasi 15 tahun, dianggap itu sama, tidak ada perbedaan. Walaupun kenyataannya pasti berbeda. Itu kita tidak memperhitungkan jatuh tempo atau maturity risk premium. Premi atas resiko macet atau default risk adalah 2,4%. Pertanyaan berapa keuntungan yang diminta pemegang utang obligasi pemerintah tersebut pada umumnya? Maka bisa dijelaskan yang 3% itu R bintangnya tadi, real risk free rate 3%, kemudian inflasi 4%, tambah 0, tambah 2,4 atau default risk premiumnya 2,4. Berarti 4 tambah 3, 7, 9,4%. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jika suatu perusahaan memiliki rating yang lebih rendah di sini adalah resiko yang lebih tinggi. Apakah tingkat keuntungan yang diminta akan lebih rendah atau lebih tinggi? Oke, sebuah perusahaan memiliki rating yang lebih rendah. Jadi rating yang tinggi itu biasanya paling tinggi adalah triple A. Kemudian double A, turun lagi A, turun lagi triple B, turun lagi double B atau BAA atau BA gitu. Kemudian turun lagi B, dan kalau membahayakan C, dan sangat membahayakan D default gitu. Semakin rendah ratingnya berarti resiko tidak terbayarnya atau default risk premiumnya akan semakin tinggi. Apakah tingkat keuntungan diminta ini akan lebih rendah atau lebih tinggi? Akan lebih tinggi karena premi atas resiko macetnya, default risk premiumnya akan lebih tinggi pada perusahaan daripada pemerintah. Secara umum pemerintah itu lebih meyakinkan atau lebih bisa membayar daripada perusahaan untuk di negara yang sama. Tetapi kadang-kadang ada negara juga tertentu yang mau itu Yunani kalau nggak salah, dan beberapa negara-negara tertentu yang utangnya kemudian nggak bisa bayar. Ini otomatis akan menjadi default risk premiumnya akan tinggi. Nah, untuk latihan silahkan coba, ini bisa dijadikan exercise untuk, anggaplah Anda punya uang mau deposito gitu ya, silahkan cari informasi gitu, cari data atau informasi tentang berapa sih bunga deposito. Kalau di papan di perusahaan di bank-bank itu biasanya kalau masuk atau di websitenya itu deposito 1 bulan sekian persen, 3 bulan sekian persen, 6 bulan sekian persen, 12 bulan sekian persen. Nah, yang di situ itu adalah equivalent rate dari tingkat bunga selama setahun. Jadi 1 bulan umpamanya 4%, 3 bulan 4,5%, 6 bulan 4,75 umpamanya begitu. Maka itu adalah bunga untuk ekuivalen 12 bulan. Tapi kalau cuma kontraknya sebulan itu akan berbeda begitu. Nah, untuk perbandingan maka silahkan cari Bank Umum BUMN atau Bank Umum Swasta Nasional. Bank Umum BUMN itu ya BRI, Mandiri, BTN, kemudian BRI, Mandiri, BTN, BNI ya, ada 4 bank BUMN. Bank swasta nasional bisa BCA, bisa Danamon, Bukopin dan lain sebagainya. Kemudian koperasi terus bandingkan ini deposito ini dengan di koperasi simpan pinjam, tapi ingat equivalent rate-nya 12 bulan ya, KSP atau BPL dengan periode yang sama. Ada selisihnya enggak? Seharusnya ada. Nah, selisihnya itu karena apa? Nanti lakukan analisa tentang apa yang menyebabkan perbedaan bunga antara Bank Umum BUMN atau swasta nasional dengan KSP atau BPL tersebut. Nah, selanjutnya berapa tingkat keuntungan real deposito di bank ini, nanti Anda perlu cari perkiraan inflasi tahun ini. Nah, perkiraan inflasi tahun ini itu bisa didapat dari
perkiraan dari pemerintah, perkiraan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perkiraan dari Bank Dunia atau lembaga-lembaga yang lain, IMF dan lain sebagainya. Nah, nanti pertanyaan kedua, berapa tingkat keuntungan real deposito di bank tersebut? Itu R bintang, itu nanti silahkan dimasukkan formulanya. Dan berapa MRP antara 1 bulan dengan 12 bulan? Nah, ini Anda harus bandingkan pada institusi yang sama. Jangan bandingkan BUMN sama BPR gitu, karena itu institusi yang berbeda. Dan kalau BUMN dengan BPR itu nanti pada default risk-nya, mana yang default risk-nya lebih tinggi, itu yang tingkat bunganya biasanya juga lebih tinggi. Demikian pemaparan dan pembahasan tentang manajemen keuangan pada sesi nilai perusahaan. Ini melanjutkan dari dari materi sebelumnya, yaitu tentang pendahuluan. Tetapi untuk materi yang selanjutnya yaitu hasil dan risiko, risk and return, dan sebelum itu untuk memahami konsep nilai waktu uang tadi, karena value nilai perusahaan adalah FCF dibagi 1 plus WACC, itu sama persis dengan PV, nilai sekarang adalah sama dengan, atau P0 sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat T atau pangkat N gitu ya. Nah, itu konsep nilai waktu uang, silahkan dipelajari di situ. Atau tadi yang berkaitan dengan resiko, nanti adalah risk and return, yaitu yang konsep individual. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.